Yo my friend, Bang Filis on the stage. Mau cerita apa Bang Filis? Siap sharing. Oke, apa kabar teman-teman semua? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga semuanya sehat-sehat aja. Ya, setelah 5 bulanan akhirnya gue kembali lagi untuk membuat konten. Ini bisa dibilang sebuah comeback yang kelamaan menurut gue. 5 bulan gak bikin konten tuh entah kenapa gue selama ini males banget bikin konten. Tapi akhirnya gue comeback hari ini karena gue merasa punya utang sama mapren-mapren yang dalam 5 bulan terakhir selama gue vakum itu gue banyak banget menerima pertanyaan tentang suka duka kuliah di statistika. Mungkin karena persona gue sebagai seorang lulusan statistika ya yang membuat mapren-mapren itu paling banyak pertanyaannya tentang itu. Tapi sebelumnya gue mau mengucapkan terima kasih banyak untuk sekitar 250-300an orang yang subscribe channel gue selama gue 5 bulanan vakum, dan itu menurut gue sebuah dorongan motivasi yang kuat sehingga membuat gue hari ini comeback. Terima kasih untuk kalian semua yang baru nonton di video ini. Yang belum subscribe silahkan subscribe, karena insya Allah gue dalam waktu dekat ini akan mencoba untuk konsisten bikin video lagi. Oke? Jadi dalam video kali ini gue akan share suka duka kuliah di statistika. Mungkin ini lebih cocok untuk mapren-mapren yang mungkin di akhir tahun lalu atau di awal tahun lalu itu masih berpikir tentang jurusan apa yang akan gue masukin nanti di kuliah. Dan setelah melihat beberapa video gue di sebelumnya mengenai statistika, mungkin ada yang tertarik tapi mungkin masih agak ragu karena belum tahu nih jurusan statistika seperti apa. Tapi itu mungkin bisa dijawab di video gue ya, di sini apa di sini ya. Itu tentang perbedaan kuliah jurusan statistika dengan matematik yang banyak orang nggak tahu perbedaan di mana. Kemudian juga banyak hal yang pernah gue bahas di video tersebut. Mungkin gue agak telat, sekali lagi ini agak telat bagi teman-teman yang udah diterima di SNMPTN atau undangan di jurusan statistika, apalagi yang statistika IPB. Gue ucapkan terima kasih. Ucapkan selamat gitu. Oke, suka yang pertama. Gue mulai dengan suka dulu ya. Jadi yang pertama itu di kuliah jurusan statistika kita tidak banyak menghafal teori. Alhamdulillah seperti itu, karena mungkin bagi gue dan beberapa mapren yang punya preferensi yang sama untuk lebih suka angka dibandingkan dengan kata-kata atau teori. Karena di jurusan statistika kita lebih banyak diajarkan ya basicnya adalah matematik, sehingga mata pelajaran seperti mungkin biologi, tentang sejarah, geografi segala macam yang jurusan IPS itu kita nggak akan mempelajari, dan kita akan cenderung belajar tentang praktek dan juga kalaupun ada teori sedikit tapi tidak hafalan. Itu yang pertama sebenarnya. Yang kedua, kita tidak akan banyak menulis laporan, tidak seperti teman-teman kita di jurusan teknik mungkin atau di ilmu-ilmu murni kayak kimia, fisika, biologi itu banyak sekali bermain di lab, sehingga kalau berbicara tentang laporan praktikum khususnya itu kita sangat jauh berbeda dengan mereka. Mungkin kita akan ke lab untuk praktikum menggunakan laptop atau komputer. Lalu yang ketiga, ini di akhir nih, kalian akan menulis skripsi kan? Nah, skripsi kalian akan sangat tipis. Boleh gue bilang seperti itu, karena pada umumnya memang seperti itu. Tidak semua ya, mungkin ada beberapa yang skripsinya tebal. Tapi kalau gue pribadi, jumlah halamannya hanya sekitar 60-an. Tapi ingat, 60-an ini bukan full isi skripsi gue, karena 40-an halaman itu adalah lampiran yang merupakan kuesioner. Jadi kuesioner penelitian gue itu cukup panjang. Ya sebenarnya mungkin isi skripsi gue itu kalau gue nggak salah ya sekitar 20-an halaman doang. Yang gue tahu selama ini ya di jurusan statistika itu cenderung tipis. Jadi hemat biaya. Kemudian yang keempat, ini yang terakhir. Gue nggak mau terlalu banyak karena kalau dibilang sukanya tuh banyak banget. Serius gue, sukanya banyak sekali di jurusan statistika. Tapi ini yang keempat adalah yang paling penting. Setelah kalian lulus, kalian akan kerja. Dan bisa dikatakan jurusan statistika ini lapangan pekerjaan yang bisa menampung itu sangat-sangat banyak. Jadi lapangan kerja kita itu sangat luas dan juga fleksibel. Seperti yang pernah gue bahas di video gue sebelumnya, itu gue ngambil sampel beberapa teman-teman gue yang bekerja di berbagai bidang. Ada yang teman gue bekerja di pemerintahan, NGO, swasta, di marketing and research segala macam, itu bisa tersebar di mana-mana. Bahkan di bidang politik ya, di lembaga survei politik itu jurusan statistika banyak banget. Jadi nggak perlu kalian khawatir di mana kalian akan kerja, karena jurusan statistika ini merupakan salah satu jurusan yang paling banyak dibutuhkan di
di tempat kerja. Mungkin itu 4 aja, karena gue pengen ngimbangin nih jumlah suka dengan jumlah dukanya. Jadi seakan-akan gue tuh ada di tengah. Jadi gitu aja sukanya. Tapi kalau boleh jujur ya, ketika gue nulis ini ya rangkuman atau summary untuk konten kali ini, gue sebenarnya agak sedikit bingung. Apa sih dukanya gitu, karena yang gue rasakan nih jujur ya, gue bukan sebagai sales jurusan statistika ya, tapi gue memang bener apa yang gue rasakan dalam hati gue selama gue kuliah, apalagi setelah gue lulus itu gue merasakan banyak banget sukanya, bahkan sampai gue bingung dukanya apa gitu, karena yang gue alami selama ini enjoy aja gitu. Jadi ya bagi kampus-kampus yang ingin di brand ambassadori oleh saya silahkan kontak. Ini benar-benar pure dari hati gue nggak merasa ada duka sebenarnya, tapi supaya balance gitu ya, ada sisi positif, sisi negatifnya gue sajikan. Yang pertama, mungkin ini sebelum kalian memutuskan untuk masuk jurusan statistika, ini salah satu yang paling banyak ditanya juga ya, tentang kesulitan untuk masuk statistika. Gue bisa katakan duka yang pertama adalah passing grade-nya cukup tinggi. Yang gue alami dulu gue kan masuk jurusan statistika itu melalui jalur undangan atau SNMPTN. Nah di situ yang gue rasakan passing grade-nya cukup tinggi. Kalau di kampus gue sendiri di IPB, statistika itu salah satu yang passing grade tertinggi di kampus. Mungkin bisa dikatakan top 5 atau mungkin waktu zaman gue itu top 3. Jadi untuk masuk ke jurusan statistika diperlukan modal awal juga gitu. Lalu yang kedua, ketemu angka setiap waktu. Bisa dikatakan seperti itu. Kenapa? Karena anak-anak statistika itu buka pintu angka, bangun tidur angka. Enggak seperti itu. Kurang lucu, nggak apa-apa. Oke. Statistika itu berhubungan dengan yang namanya data. Sehingga ketika kita berbicara data ya kita berarti mainin angka. Dan ketika kita bermain angka, apa sih gue ngomong? Karena kita memang mastering in numbers gitu ya. Jadi kita memang selalu akan berkutat dengan data. Dalam setiap pekerjaan kita memang diandalkan, kita memang ditempatkan untuk bisa mengalahkan persoalan yang berhubungan dengan angka. Jadi ini sebenarnya bukan duka sih, ini suka sebenarnya bagi kebanyakan orang. Tapi nggak apa-apa lah, kita masukin ke duka biar ada dukanya. Lalu yang ketiga, ini nih salah satu yang mungkin paling relate dengan teman-teman statistika dimanapun itu. Mungkin salah satu dukanya adalah jurusan kita ini nggak terlalu banyak dikenal orang. Kenapa gue bisa bilang seperti itu? Jadi ini kita kalau compare jurusan statistika dengan mungkin jurusan ekonomi, akuntansi, terus kedokteran gitu ya. Jurusan-jurusan yang memang dari namanya itu sudah sangat familiar di telinga orang-orang, dan dengan namanya sendiri itu sudah bisa menjelaskan apa sih yang dipelajari. Nah sementara kita, kalau kita berbicara dengan orang awam, misalkan ditanya, kamu kuliah? Iya, jurusan apa? Statistika. Apa itu? Nah, itu tuh bingung. Dianya bingung, kita juga mau jawab bingung. Jadi pengennya tuh kalau ada orang nanya gitu, udah lu ikutan sini kuliah sama gua gitu. Jadi tidak terlalu familiar di beberapa kalangan orang awam mungkin ya. Tapi kalau untuk orang-orang yang mungkin kuliah juga ya, itu akan mengerti statistika itu apa. Tapi itu nggak apa-apa. Tidak akan mengalahkan kekuatan kita nanti di medan perang saat mencari kerja. Terus yang keempat, dukanya apa? Nah, ini duka yang ini duka apa ya? Jadi yang keempat menurut gua dukanya adalah sering dianggap dukun. Dukun dalam artian dukun data ya. Kenapa? Karena jujur aja ini mungkin siswa tingkat 3, tingkat 4 atau bahkan yang sudah lulus, ini relate banget nih. Setiap ada teman yang punya permasalahan tentang data, khususnya ketika skripsian, tesis segala macam, atau bahkan yang kalau di tempat kerja itu ada teman-teman yang non statistika, dia dikasih data bingung mau diapain, nah itu nanya ke kita. Tiba-tiba kita dikasih kondisi seperti ini misalkan, bantuin gue dong ngolah data gitu. Gue dikasih data kayak gini, gue disuruh ANOVA nih sama dosen gue, lu bisa bantuin nggak? Kayak kadang-kadang bingung gitu ya. Mereka tuh kayak mikirnya kita ketika melihat Excel dia itu bisa langsung menerka gitu, bisa langsung menghakimi. Oh ini bisa di ANOVA ini bisa di UJT, ini bisa di korelasi. Ya nggak segampang itu. Semudah apapun uji yang kita lakukan itu tidak serta-merta bisa kita langsung lakukan. Dan kita perlu juga melihat kondisi di belakangnya dan berbagai macam alasan di balik itu. Jadi sekali lagi bagi teman-teman,
mohon bersabar yang jurusan statistika, yang jurusan non statistika juga mohon mengerti karena kita bukan dukun gitu ya. Jadi ketika mau nanya ke anak-anak statistika tentang keluhan kalian mengenai data, itu tolong gitu ya, diawali dengan cerita dulu. Jangan langsung nanya, bisa diuji T nggak? Bisa diuji normalitas nggak? Ini kok gua error SPSS-nya, itu tidak bisa kita selesaikan dalam satu kedipan mata. Oke, jadi kira-kira seperti itu aja untuk konten kali ini. Bisa dibilang ini konten paling berantakan ya. Berantakan tuh dalam artian gue nggak bikin skrip seperti biasanya. Jadi ini benar-benar asal ngelantur aja, dan cepet banget sih kayak ngomongnya gue tadi ya. Kayak agak berantakan gitu. Ya nggak apa-apa, yang penting gue udah share suka dan duka kuliah di jurusan statistika. Gue harap ini dapat bermanfaat bagi maperin-maperin semua, khususnya yang belum pernah nonton video gue. Silahkan dipelajari, ada beberapa video yang berhubungan dengan jurusan statistika. Mudah-mudahan persona lulusan statistika ini dapat gue jaga terus sampai nanti akhirnya gue mencapai target 1000 subscriber, 4000 jam tayang, gue bisa dapat AdSense dari sini. Oke, intinya seperti itu aja. Mudah-mudahan terbantu teman-teman semua. So see you on next video. Aduh, kok gue jadi lupa. Apa teh ujungnya apa sih anjir? Bang pilih cabut dulu. Anjir gue lupa, ya udah. Bang pilih cabut dulu. Assalamualaikum.